Guys, bentar lagi Warren Buffett bakal mengadakan RUPS tahunannya di Omaha dan kita dapat undangan buat ikut hadir di RUPS-nya. Nah, kita punya acara spesial yang lu harus ikut ya. So, nanti di akhir video ini gue bakal sharing karena kita ada giveaway menarik nih dari Omaha, Nebraska buat teman-teman follower Benix, khususnya yang jadi member Secret Level. Nah, sebelum itu gue mau bahas dulu nih kenapa penting banget video hari ini, karena gue bakal membahas 6 prinsipnya Berkshire Hathaway, Warren Buffett dalam menjalankan perusahaannya. Nah, ini bisa dipakai buat teman-teman di sini yang jadi pengusaha juga, buat teman-teman yang di sini jadi profesional. Karena ketika gue terapin ini dalam hidup gue, pun ke perusahaan kita, ke teman-teman kita, ya kebanyakan dari mereka ya jadi lebih baik. Kenapa ini penting gue sharing ya? Karena gue lihat makin kesini makin banyak Gen Z yang bilang, wah wajar aja dia sukses, dia anaknya guru besar ini, dia anak pejabat, dia anak orang kaya. Woi enggak, itu silver spoon. Itu bisa jadi kenyataan, iya nepo baby itu ada, itu real. Tapi bukan artinya lu harus putus harapan. Karena memang ada memang garis hidup itu yang ditentukan oleh yang namanya ovarium lottery. Ovarium lottery ini judi rahim guys. Masalahnya lu gak bisa nentuin lu mau jadi lahir dari rahimnya siapa. Rahim dari istri presiden siapa, istrinya konglomerat mana. Lu gak bisa menentukan lu lahir dari rahimnya siapa. Termasuk di dalamnya ya ovarium lottery itu kayak lu lahir di negara apa, lu lahir ras lu apa, warna kulit lu apa, apakah putih, merah, pink, hitam, lu gak bisa pilih. Itu lotre guys. Ketika lu lahir ke dunia ini lu juga gak bisa pilih paspor lu apa. Paspor lu Zimbabwe kah, udah kalah lu. Paspor lu Amerika Serikat otomatis menang. Atau termasuk keluarga lu dan bakat lu apa, lu gak bisa pilih. Karena itu lotre. Lu gak bisa menentukan itu guys. Ya lu terima nasib. Ya Warren Buffett berulang kali bilang dia itu beruntung. Kenapa? Karena dia beruntung dilahirkan di Amerika Serikat. Mata uangnya US dollar. Seluruh planet bumi ini butuh dan pakai US dollar. Dia lahir aja udah untung. Negara lain banyak yang begitu lahir mati kena malaria, demam berdarah, rumah sakit, boro-boro rumah sakit listrik aja gak ada. Makanya Warren Buffett bilang, dan dia sangat sadar dia manusia yang beruntung. Karena dia lahir di Amerika Serikat, pegang paspor Amerika, mata uang US dollar, warna kulitnya putih, dan dia berasal dari keluarga ya relatively gak gila lah. Gak pakai narkoba, gak ngemis, gak bisnis ilegal, gak aneh-aneh lah gitu. Jadi dia bilang dia sadar dia beruntung. Tapi gak banyak orang yang seberuntung dia. But at least yang paling penting adalah kita harus cermati kejujuran dia buat mengakui dia beruntung. Dan dia bilang dia gak ahli berantem, dia gak ahli bertinju, dia gak ahli politik. No, enggak. Dia punya keahlian capital allocation, capital distribution. Punya duit tempatin di mana yang paling efisien. Dia punya keahlian itu. Dia punya keahlian baca laporan keuangan. Keahlian yang dia akui tidak akan berguna kalau dia lahir 3000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Dia jadi makanan dinosaurus bro. Selesai. Dimakan dia sama binatang buas. Lagi jalan cari buah, metik-metik buah, dimakan harimau, dimakan singa, dimakan serigala, mati. Gak ada gunanya. Justru yang kepake pada zaman itu orang yang kekar, orang yang kuat, orang yang gesit, orang yang cekatan, jago manjat pohon, bikin jebakan, jago berenang. Fakta. Makanya Warren Buffett bilang gue beruntung. Karena kalau dia lahir 3000 tahun yang lalu udah mati dia. Mungkin hari ini ada di perut harimau Siberian kali. Atau di perut beruang mana. Nah dia beruntung karena skill dia di hari ini, di saat ini, di detik ini dibutuhkan. Khususnya di Amerika. Yang ketika dia lahir ekonomi Amerika lagi mau melaju kencang. Tapi tidak banyak yang punya skill capital allocation guys. Oh hebat juga ya dia mengaku itu loh. Nah dari sini teman-teman harus bisa lihat juga. Memang penting lu sadar siapa diri lu, kenal bakat lu. Dan lu mengakui. Oh gue punya kekurangan ini, gue punya kelebihan ini, jadi gue sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang sedemikian. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya memang ada orang yang hoki. Menang lotre rahim itu ada guys. Tapi itu cuma menentukan garis start lu. Itu bukan garis finish lu guys. Karena ujung-ujung yang menentukan garis finish itu akhir hidup lu itu ya lu sendiri. Khususnya nih aturan, rules yang lu pegang, prinsip lu dalam menjalani kehidupan itu yang paling penting. Rulesnya apa? Nah Warren Buffett itu punya aturan namanya inner scorecard. Inner scorecard itu gimana cara dia menilai dirinya sendiri. Ini lebih penting. Ini bukan artinya lu cuek ya sama orang lain, bukan. Tapi inner scorecard itu tentang bagaimana lu menjudge diri lu sendiri. Artinya lu menjadi hakim terhadap diri lu sendiri. Lu jangan punya mental victim. Lu lah yang menghakimi diri lu sendiri. Contoh gini, menurut orang lain penting hari ini gue pakai iPhone. Menurut orang lain. Tapi menurut gue sendiri, scorecard gue sendiri, enggak penting gue pakai iPhone. Android gue usianya udah 7 tahun masih baik-baik saja, that's okay. Itu inner scorecard. Dan ini susah sebetulnya dilakukan. Ini masuk ke semua bisnis lo. Lu mau ganti mobil, oh sekarang harusnya pakai BMW seri 7 nih. Malu dong lu kok udah direktur masih BMW seri 5 atau seri 3. Inner scorecard kan. Lu how you perceive yourself itu more important than anybody else. Tapi ini susah karena banyak orang menilai dirinya menggunakan kacamata orang lain yang belum tentu menggunakan sepatu yang sama dengan sepatu lu. Starting pointnya belum tentu sama dengan lu. Tantangan hidupnya belum tentu sama dengan lu. Tapi lu malah hidup pakai kacamata orang lain. Itu bahaya. So bikin inner scorecard lu. Tapi memang susah. Kenapa? Karena seumur hidup sejak kecil di sekolah. Lu udah dinilai sama orang lain. Lu dinilai sama guru lu. Dinilai sama kepala sekolah lu.
dijudge lu. Di dunia kerja lu dinilai sama rekan kerja lu, sama manajer lu, sama bos lu. Lu dinilai sama orang lain. Di sosial media sama juga. Pulang kantor pun lu masih dijudge sama siapa? Publik, netizen. Berapa banyak ya like yang gue punya, berapa banyak lah komen yang gue punya. Gue harus foto ini, gue harus foto. Lu dijudge lu. Padahal sebetulnya itu gak penting guys. Tapi lu udah dikondisikan menilai diri lu sendiri berdasarkan opini orang lain, dan ini berbahaya. Karena bahaya terbesar itu bukan cuma judi online guys, atau jadi korban pinjol, ya itu memang ngaco. Tapi bahaya terbesar dalam menjalani hidup ini ya, kalau lu hidup pakai outer scorecard. Jadi lu bukan pakai inner scorecard, tapi lu pakai outer scorecard. Outer scorecard itu apa? Pakai kacamata orang lain. Lu hidup di dunia orang lain, lu hidup berdasarkan judgement orang lain. Salah banget. Artinya lu gak punya arah sendiri, lu gak tahu value lu sendiri, lu cuma ngejar validasi orang lain, dan ini berbahaya. Artinya lu tidak sedang menjalani hidup lu. Lu sedang menjalani hidup orang lain. Oh, orang lain staycation seminggu 2 kali. Gua harus staycation dong seminggu 2 kali. Wah, ngaco lu. Apa hubungannya? Ujung-ujungnya apa lu jadi korban pinjol? Atau ada teman kita nih pengusaha. Wah, temen gue gila udah gak naik PJ dia. Private jet. Berarti gue juga harus naik private jet nih. Loh, gimana? Perusahaan lu aja marginnya cuma 3%. Tahun depan bisa jadi malah minus. Kok lu hari ini udah bisa pengen jalan-jalan naik PJ? Gak maksud lu tuh, gak nyambung lu. Nah itu karena pakai apa? Outer scorecard. Tapi wajar karena dia generasi ketiga. Dia cuma bisa ngabisin duit kakeknya, bapaknya. Jangan ketipu sama dia. Hidup dari kacamata orang lain. Bandingin dia sama anak konglomerat lain. Karena ujung-ujungnya hidupnya berdasarkan reaksi. Jadi dia reaktif dalam hidupnya. Oh orang lain begini, orang lain begitu. Oh kata si Anu begitu. No, lu gak usah reaktif dalam hidup lu. Lu justru harusnya mendesain hidup lu. Lu yang tulis, lu merancang, sama kayak kita bikin saham ya. Kita mau investasi saham, bikin skenario-nya. Gue jual beli saham bukan gara-gara sahamnya naik turun. Itu mah outer scorecard. No, kita punya inner scorecard. Gue gak peduli apa kata market. Gue gak peduli apa kata hantu blau, candlestick segala macam. Itu semua tukang tipu. Gue beli saham, gue udah tahu. Gue bakal beli di harga berapa, gue bakal jual di harga berapa. Itu yang penting. Alasannya apa? A, I, U, E, O. Strict udah ke situ. Sepanjang alasan itu belum terpenuhi, gue akan pegang. Sepanjang story-nya masih sama sesuai skenario gue akan pegang. That's it. Gue gak peduli mau harganya naik atau harganya turun, gak ada masalah. Kenapa? Karena by design kita investasi, bukan karena kita reaktif. Begitupun hidup lu, jangan lu reaktif. Ujung-ujungnya lu nanti hidup gara-gara kata orang. No, kata lu sendiri lah. So lu bikin inner scorecard lu, mana yang penting buat lu, prioritas di situ, fokus di situ. Jadi kalau contohnya di Warren Buffett lah, dunia investasi ya, dulu ada euphoria.com bubble tuh tahun 90-an. Semua orang pada masuk ke sana, trendingnya ke sana. Warren Buffett bilang enggak, itu stupid, dia nggak mau, dia nggak ngerti, ngapain. Ujung-ujungnya apa? Dia dibilang bodoh, that's okay, dia tetap pegang prinsipnya, tapi akhirnya dia bener guys, karena collapse. Bubble. Dulu ada website namanya pet.com. Itu orang jual beli makanan ikan, makanan anjing, makanan kucing, semua dijual online. Valuasinya gila-gilaan, triliunan. Ujung-ujungnya apa? Collapse juga. Ujung-ujungnya yang bisa survive siapa? Sedikit perusahaannya. Yang hari ini lu lihat ada Google, ada Microsoft, Intel ya, hitung jari. Tapi zaman dulu, wah semua di onlinein guys. Kalau perlu ternak lele aja di onlinein juga di situ. Lu bayangin jualan makanan kucing aja bisa jadi TBK. Nilai triliunan, nggak masuk akal. Jadi dari sini lu bisa ambil ya. Kalau lu pengen punya value, lu mau memvaluasi diri lu harus lihat sudut pandang lu sendiri. Harga diri lu itu jangan dari orang lain. Karena itu artinya lu itu rapuh, fragile. Lu harus berani pakai kacamata diri lu sendiri, valuasi diri lu sendiri, tapi harus jujur, brutally honest. Karena ini artinya di sini lu udah independen guys. Lu tidak terikat, terpenjara oleh gengsi, oleh kata orang. Lu menjadi orang yang lebih kuat. Jadi teman-teman lu gak usah takut harus ikut arus, ikut tren, takut ketinggalan. No, gengsi semua itu. Warren Buffett tetap diam, tetap percaya diri, tetap percaya sama logikanya sendiri guys. Karena ujung-ujungnya lu, ya ini bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih hebat atau siapa yang lebih kaya. No, ujung-ujungnya siapa yang lebih tahan sih sebetulnya terhadap tekanan sosial di luar. Jadi ini mental psikologi lu sendiri ujung-ujungnya, inner scorecard itu supaya lu lebih sehat dan lebih waras. By the way guys, asal lu tahu aja, banyak orang kaya punya duit tapi tidak waras, banyak banget. Don't be someone like that lah guys. Habis itu apa lagi? Karena lu udah tahu yang paling penting adalah inner scorecard. Artinya ada begitu banyak hal-hal di dunia ini yang gak penting. Artinya lu harus punya skill buat buang hal-hal yang gak penting. Namanya subtraction, the art of subtraction. Jadi lu kurangin, lu buang-buang tuh. Bukan fokus, malah addition. Addition tuh nambah-nambah. Punya mobil 2, punya mobil 6. Ada orang punya mobil 10, gak penting. Anaknya cuma 2 biji. Buat apa lu punya mobil 8? Ada banyak yang kayak begitu, ngaco. Orang pikir gini, begitu lu sukses lu harus menambah begitu banyak hal. Nambah istri lah, nambah mobil, nambah motor, nambah rumah, nambah semua. Enggak. Ujung-ujungnya apa? Lu jadi super sibuk sendiri, tapi lu nya nggak maju-maju guys. So di sini ada solusi namanya 25 rule. Lu tulislah goal lu, 25 hal penting dalam hidup lu yang lu pengen achieve. Misalkan nih, ajak orang tua naik haji. Misalkan nih, beliin rumah buat anak lu atau istri lu.
Misalkan lu pengen S3, lu pengen terbitin buku, lu pengen jalan-jalan ke Kutub Utara, tulis tuh top 25 hal. Top 25 things. Ini yang gue lakukan sih by the way. Nah dari situ lu bagi lagi. Mana sih yang sebetulnya paling penting. 5 hal yang paling penting dari 25. Lu lingkarin tuh. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara. Dan crash di mana-mana. Nah buat teman-teman yang merasa bingung nih. Gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran. Bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu gak siap guys. Lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu. Dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini, jangan sampai lo investasi lo terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lo gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Yang sebetulnya paling penting, 5 hal yang paling penting dari 25. Lu lingkarin tuh 5 yang menurut lu paling penting. Sisanya apa? Lu buang, taruh tong sampah. Lu harus fokus di 5 yang nomor yang lu lingkarin guys. Ternyata dari 25 hal itu 20-nya distraction. Buang ke tempat sampah guys. Gue lakukan ini. Dulu gue kerja di kantor, semua orang yang gue hire gue suruh harus bikin lingkaran itu. Ya hari ini ya mereka kebanyakan jadi orang berhasil lah. Kenapa? Jadi lebih fokus dalam hidupnya. Ada yang dalam lingkaran itu dia tulis dia pengen anaknya sekolah internasional, sekolah yang bagus di Bali. Ada yang di situ dia pengen jadi direktur di salah satu perusahaan BUMN. Jadi kenyataan. Ada yang tulis di situ dia pengen ajak orang tuanya jalan-jalan ke Amerika. Jadi kenyataan. Itu lu harus tulis itu. Karena artinya lu jadi bisa fokus tuh mengejar hal yang penting dan mengurangi, ini lebih penting lagi, tahu untuk mengurangi hal-hal yang gak penting dalam hidup lu. Oh ternyata beli MacBook itu gak penting. Oh ternyata ganti handphone baru yang paling canggih itu gak penting. Oh ternyata beli mobil itu gak penting. Oh ternyata karena lu gak lingkarin di situ ya. Ada waktu itu karyawan gue bilang, oh ternyata beli Harley Davidson itu juga gak penting. Karena dia ternyata dari top 25 itu ada salah satunya beli Harley. Tapi pas dikecilin jadi 5 biji, ternyata Harley salah satu yang dia buang gitu. Ternyata dia sadar, oh ternyata itu gak penting. Ternyata bagi dia lebih penting ngumpulin modal untuk buka bisnis sendiri. Jadi teman-teman dari sini lu udah tahu lah, banyak ide-ide itu jadi menyengsarakan lo. Banyak opportunity jadi menyengsarakan lo. Bukan artinya bahaya punya banyak ide gitu loh. Ada orang juga jalanin ada 50 ide, dia jalanin semuanya, ya udah pasti gak bener lah. Banyak ide itu juga justru menyengsarakan lo. Banyak peluang menyengsarakan lo. Tapi lebih bahaya lagi ya kalau lo melihat dikit-dikit ini kayaknya opportunity yang bagus. Ini sama juga nih subtraction. Lo harus berani bilang tidak. Ada begitu banyak peluang investasi, peluang opportunity lo buat buka bisnis atau apa. Tapi gak semuanya lo harus jalanin. Sama juga lo subtract itu, lo buang. Karena ujung-ujungnya itu nyedot energi lo, waktu lo, perhatian lo, fokus lo. Tapi karena tadi ya kebanyakan lu ambil, ujung-ujungnya hasilnya gak gede guys. So please don't do that lah. Gampangnya gini, kayak matahari lah. Matahari tuh energinya banyak banget. Tapi karena nyebar, yang lu rasakan apa? Lu hangat. Tapi lu bayangin matahari kalau lu fokusin ya pakai kaca pembesar, kayak laser. Oh itu bisa ngebakar guys. Matahari energinya sangat besar. Tapi apa lu bisa kebakar hari ini jalan-jalan? Enggak. Lu paling ngerasa hangat. Tapi pentingnya concentrated of will itu, begitu dilakukan, wah bisa terjadi api, kebakaran, membara kemana-mana. So lu harus punya fokus yang ekstrim kan? Fokus untuk mendapatkan hasil. Bukan sibuk ya, beda ya. Sibuk belum tentu produktif. Tapi lu fokus untuk produktif menghasilkan hasil yang ekstrim. Jadi lu searching for meaning guys, real meaning. Karena ujung-ujungnya dari sini lu udah tahu fokus itu bukan banyak memilih. Fokus itu bukan banyak ambil keputusan no. Fokus itu berani mengorbankan. Fokus itu artinya banyak membuang hal yang tidak penting. Berarti kalau sampai hari ini lu belum banyak bikin pengorbanan, lu belum banyak taruh ke tempat sampah, belum sering bilang no, ujung-ujungnya apa? Lu sedang membuang kesempatan untuk menjalankan ya ide yang lebih baik lagi, prioritas yang lebih baik lagi. Lu sedang membunuh itu, lu sedang membunuh mimpi lu yang jauh lebih penting. Top 5 itu atau mungkin top 1 itu, lu sedang membunuh. Kenapa? Karena lu menjalankan yang ini semua, lu gak berani ngorbanin ini. Ujung-ujungnya apa? Ya lu jadi mengorbankan cita-cita lu yang paling benar, yang paling bagus. So lu harus berani guys, bikin pengorbanan, bikin subtraction. Even idenya kayaknya lumayan bagus, kayaknya agak bagus, buang guys.
Fokus sama hal yang ada, yang betul-betul bisa lu produktif di situ, ngasih jiwa raga lu di situ, dan resultnya juga bagus. Jadi asal teman-teman tahu, orang sukses yang banyak yang gue liatin bukan orang yang paling banyak kerja, paling banyak ngerjain sesuatu, paling banyak buka bisnis, enggak. Orang yang sukses itu justru yang paling sering nolak. Orang yang paling disiplin, say no. No thank you, no thank you. Enggak, bukan untuk gua, menarik tapi gua harus skip. No, harus sering bilang no, guys. Kalau lu belum sering bilang no, lu berarti masih yes man. Lu people pleaser. Kalau lu masih sering yes man, gua yakin lu akan semakin susah mengejar mimpi lu itu, guys. Hati-hati lu. Lu berarti sedang menjerumuskan diri lu sendiri. Nah yang ketiga guys, ini lu harus tahu yang namanya circle of competence lu. Karena tadi kan lu udah mau pikir, lu udah mau berfokus, lu mau mengorbankan begitu banyak hal. Artinya lu harus tahu kompetensi lu apa, edge lu itu apa. Nah masalahnya nih banyak orang tuh pengen ngerti semua hal. Gua ketemu orang hari ini mau bisnis udang, besok apa bisnis sawit, besok apa bisnis tambang batu bara, besok apa mau bisnis trucking. Gila, akhirnya apa? Dia nggak jadi ahli, dia nggak jago apa-apa guys. Ujung-ujungnya bisnisnya banyak yang nyungsep. Banyak tuh yang begitu. Hati-hati lu. Solusinya apa? Lu harus punya lingkaran kompetensi lu. Lu mau main trucking, berarti lu bikin fokus bertahun-tahun di bisnis lu. Lu udah ngerti tipu-tipunya driver, main oli, spare part dipalsuin, ban dirusak. Lu udah ngerti, lu gak bisa dikadalin. Oh pengiriman dari Surabaya ke Sumatera Utara, gak mungkin truknya jalannya 2 minggu, bensinnya habis sekian liter, oli sekian drum. Wah lu kena tipu. Tapi kalau lu fokus di bidang itu, lu pasti paham resikonya, biayanya, duit palaknya, ongkos jalannya. Lu udah jadi lebih ahli di situ. Jadi memang penting lu harus fokus di hal yang benar-benar lu mengerti, lu pengen kuasai, lu pengen jadi ahli. Ujung-ujungnya lu bisa punya kemampuan memprediksi. Ya kayak Benix, dari kemarin orang bilang, kok Om Benix bisa tahu sih rupiah bakal terus melemah dari tahun kemarin bahkan. Kok Om Benix bisa tahu sih bakal banyak LSM dibiayai George Soros tahun ini? No, udah dari bertahun-tahun lalu gue bilang. Kok Om Benix bisa tahu sih Big Bangs buku 4 bakal makin collapse dari 3 tahun yang lalu? Bro, this is what I'm doing bro. This is my circle of competence. Gak ada yang aneh di situ. Ya gue menghabiskan hari-hari gue kalau Messi latihan tendang bola, gue menghabiskan hari-hari gue dengan menganalisis saham, dengan menganalisis situasi ekonomi dunia. Ya itu udah hal yang normal. Jadi gue bisa memprediksi itu. Gampang banget. Termasuk harga emas, kapan dia bakal naik, kapan dia bakal turun, gampang buat gue prediksi. Karena gue fokus di circle of competence gue. Jadi teman-teman, lu gak usah takut bilang I don't know. Kayak gue misalkan diajak, Om Benix menurut lu gimana tentang perusahaan ini? Dia bergerak di bidang apa bro? Ikan tuna. Weh sorry bro, I don't know. I don't understand. And I don't want to understand. Buat gue gak penting. Gue paham bisnis ikan tuna. Gak penting. Gak mau gue. Gue mau fokus di circle of competence gue. Ketika gue fokus itu gue tambah cuan. That's it, itu aja. Tapi ada opportunity lain yang contohnya apa? Bisnis roket ke bulan. Katanya gede banget valuasinya SpaceX. Nanti bisa begini begitu. Gue gak ngerti. Silakan buat lu. Gue gak usah malu-malu. I don't understand. I don't know. Gue tidak akan mau investasi di sana. Selesai. Gue tahu circle competence gue. Jadi seperti lu lah pemain baseball, pemain bola. Sebetulnya dunia investasi itu nggak harus tendang semua bola, tendang semua penalti, semua pukul semua bola yang masuk ke lu, enggak. Lu bisa nunggu bolanya sempurna, bolanya gampang, bolanya gue yakin bisa pukul, gue yakin bisa tendang. Baru lu hajar, lu sikat. Karena beda kalau lu main pertandingan jadi atlet, lu nggak bisa tendang, nggak gol, bubar, kalah tim lu. Itulah dunia nyata guys, dunia olahraga super kompetitif. Tapi dunia investasi, hari ini ada peluang investasi di perusahaan ini, kayaknya gak menarik, kayaknya gak bagus, lu skip. That's okay. Ada ratusan perusahaan, ribuan perusahaan lain yang antri buat mendapatkan duit lu. Lu punya kebebasan untuk memilih. Artinya lu punya waktu, lu punya ruang untuk membangun circle of competence lu. Karena banyak orang gak sadar dia itu sebetulnya gak ngerti. Kadang-kadang orang bilang gue kayaknya sedikit ngerti, agak ngerti. Ujung-ujungnya jadi fatal nih kesalahannya. Dia nggak sadar dia sebenarnya sama aja dengan tidak ngerti. Sering gue lihat gini, ada orang investasi tadi ya di perusahaan satelit. Gue tanya, emang lu ngerti perusahaan satelit gimana? Emang lu ngerti biaya buat meluncurkan satu satelit itu berapa? Emang lu ngerti dia butuh berapa banyak bensin yang dibakar buat meluncurkan itu roket? Terus biaya satu roket yang meluncur ke luar angkasa itu tembus ratusan miliar. Terus abis itu roketnya meledak. Apakah itu bukan capital loss? Apakah ada jaminan roketnya bisa pulang lagi ke bawah? Berapa persen kemungkinan dia bisa pulang lagi ke bawah? Berapa persen yang bisa di salvage? Dan lu ngerti nggak kenapa penting bisa bawa itu ke atas? Berapa banyak klien yang hobi kirim barang ke luar angkasa? Nggak banyak. ISS ada, perusahaan telekomunikasi, ya perbankan perlu kirim. Tapi berapa banyak kliennya? Lu bisa hitung nggak? Lu ngerti nggak bisnis satelit? Lu ngerti nggak bisnis peluncuran roket? Jujur kalau menurut gue, kalau gue agak ngerti, gue sedikit ngerti, itu artinya gue sama sekali nggak ngerti. Mendingan gue nggak usah masuk. Simple, gue mau invest di bidang yang gue pahami. Selesai. Parkir mobil, semua orang ngerti parkir mobil. Gue ngerti parkir mobil. Satu mobil bayar 1 juta rupiah. Kalau hari ini ada 100.000 mobil masuk, berarti gue bakal dapat 100 miliar. Simple.
Bro, nggak perlu pakai rumus aneh-aneh. Gue nggak perlu tahu I sama dengan MC kuadrat. Gue nggak perlu tahu rumus geofisika peluncuran roket dengan segala resikonya, nabrak meteor, nabrak komet, hancur di orbit. Gue nggak perlu. Yang simpel-simpel aja. Jadi kesimpulannya guys, lu tuh nggak perlu punya skill yang begitu banyak. Yang penting lu tahu batasan-batasannya. Jadi lu tidak bergerak di luar circle lu itu, di luar kompetensi lu. Karena bisa jadi di luar kompetensi lu itu jurang guys. Lu jadi jatuh. Hati-hati. Fokus aja di circle of competence lu. Gua yakin lu pasti bakal besar. Usaha lu bakal maju, bakal profit. Asal lu berani fokus dan berani sacrifice. Sacrifice apa? Other peluang, other opportunity. Distraction itu. Fokus di situ. Pasti lu jadi pemenang. Oke guys, masih ada sih sebetulnya 3 lagi nih pelajaran utama dari Warren Buffett. Menurut lu perlu kita lanjutin nggak nih? Tapi sebelum itu kita bahas nanti ya di Berkshire Hathaway Omaha. Karena 3 yang terakhir ini penting banget. Ya ini yang membawa Warren Buffett menjadi salah satu manusia paling sukses di dunia investasi. Nah buat teman-teman yang mau belajar langsung nih, kita bakal live bersama teman-teman di Secret Level. Teman-teman bisa lihat di tanggal 1 Mei 2026 hari Jumat jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Di tanggal 2 Mei 2026 hari Sabtu jam 7 malam Indonesia Barat, dan di tanggal 3 Mei 2026 jam 7 malam waktu Indonesia Barat kita bakal live edisi spesial. Benix bakal kasih giveaway langsung dari RUPS-nya Berkshire Hathaway guys. Ini edisi spesial Benix khusus buat teman-teman di Secret Level. Kita bakal giveaway, bagi-bagi banyak merchandise langsung original made in Omaha dari Amerika Serikat. Buat teman-teman yang mau ikutan, jangan lupa ya stay tune hanya di channel Benix tanggal 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei hanya di Secret Level. Sampai ketemu guys. Dan lu sepakat gak kalau kita lanjutin nih 6 prinsip hidupnya Warren Buffett yang luar biasa hebat ini? Kalau setuju segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes kita bakal rilis 3 yang terakhir guys, 3 yang paling penting. Dan ini udah dilakukan oleh banyak orang sukses di sekitar hidup gua, teman-teman gua pengusaha, dan mereka lakukan 3 hal ini. Hari ini mereka jadi lebih hebat, lebih berhasil, lebih sejahtera, lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Sepakat gak kalau kita share? 3-nya nih langsung gue bakal share videonya. Segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam bakal kita rilis video spesial rahasianya Warren Buffett langsung dari Omaha. Oke guys, semoga videonya bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye bye.